Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia dengan NIM 23011352279 dari jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori sosiologi klasik dengan dosen pengampu saya, Pak Muhammad Faisal Zulkarnain, SPhil MPhil. Nah, saya akan mereview sedikit materi tentang Jean-Jacques Rousseau sebagai fondasi perkembangan ilmu sosiologi. Nah, pertama-tama sebelum saya masuk kepada teorinya, saya akan menjelaskan sedikit latar belakangnya. Nah, siapa sih Jean-Jacques Rousseau? Jean-Jacques Rousseau lahir pada tanggal 28 Juni 1712 di Jenawa, Swiss, dan keluarga kelas pekerja yang beragama Protestan. Nah, latar belakang kehidupan Rousseau sendiri dipenuhi dengan tantangan dan kesulitan yang membentuk suatu pandangan hidup serta pemikirannya. Jean-Jacques Rousseau adalah seorang filsuf, penulis, dan komposer asal Swiss yang dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan filsafat politik, pendidikan, dan sosial pada era pencerahan. Pemikirannya memainkan peran kunci dalam perkembangan ide-ide demokrasi dan modern, terutama dengan karyanya mengenai kontrak sosial, kebebasan, dan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Pemikiran Rousseau sangat mempengaruhi gerakan-gerakan politik di kemudian hari, termasuk salah satunya Revolusi Prancis. Ide-idenya tentang kontrak sosial dan kedaulatan rakyat menjadi landasan bagi teori demokrasi modern dan hak asasi manusia. Rousseau juga berkontribusi pada perkembangan pendidikan modern dengan konsep pendidikan progresif yang menekankan pembelajaran alami. Selain filsafat, Rousseau juga merupakan seorang komposer yang produktif dengan karya-karyanya yang berkontribusi pada perkembangan musik opera dan genre lainnya. Namun ia lebih dikenal karena gagasan filosofisnya yang telah membentuk perdebatan tentang pemerintahan, kebebasan individu, dan keadilan sosial hingga hari ini. Rousseau pada masa pencerahan yang memberikan fondasi yang penting bagi perkembangan teori sosiologi. Nah, pemikirannya mengenai negara alamiah, kontrak sosial, kehendak umum, dan kritik terhadap ketidaksetaraan ekonomi dan sosial banyak mempengaruhi diskursus pada sosiologi, terutama dalam hal bagaimana masyarakat seharusnya terbentuk dan di atas semua kebebasannya. Setelah saya menjelaskan bagaimana latar belakang Rousseau, saya akan menjelaskan bagaimana teori-teori pemikiran Rousseau sendiri yang telah dijelaskan oleh Pak Faisal pada minggu lalu. Nah, yang pertama ada konsep negara alamiah atau yang sering disebut sebagai state of nature. Nah, state of nature sendiri adalah bagaimana masyarakat kehidupan sebelum terbentuknya politik atau menyentuh kehidupan hukum atau yang diatur oleh pemerintah. Nah, di mana mereka hidup dengan kebebasan mereka sendiri dan damai. Nah, saya akan mengambil contohnya di Indonesia yang terletak pada Papua. Nah, Papua sendiri sangat jauh dari ibu kota Indonesia sehingga mereka hidup dengan sedikit aturan pemerintah dan hidup dengan kebebasan mereka sendiri dengan damai. Nah, tapi dengan kebebasan itu mereka sangat mempunyai simpati pada sesamanya. Dan mereka sendiri memakai adat istiadat mereka dengan hidup kebebasan itu. Nah, yang kedua ada kontrak sosial.
kontrak sosial sendiri adalah bagaimana sebagian masyarakat atau seluruh masyarakat memberi kehendak kebebasannya kepada pemerintahan untuk diatur terorganisasi. Bagaimana mereka sudah diatur oleh ikatan hukum dan kontrak aturan-aturan lainnya untuk memberi tatanan sosial mereka lebih teratur. Nah, contoh kontrak sosialnya itu pada revolusi Prancis, di mana mereka memberi kebebasan-kebebasan mereka kepada seluruh pemerintahan untuk mengatur mereka sebagai untuk tatanan sosial mereka. Yang ketiga, ada kehendak umum. Nah, kehendak umum sendiri Rasul menekankan bahwa masyarakat itu menjunjung tinggi kepentingan bersama mereka daripada kepentingan pribadi. Bagaimana menurut beliau, kepentingan bersama itu lebih penting daripada kepentingan pribadi sendiri. Nah, contohnya di sini saya akan mengambil pada Aceh. Nah, Aceh sendiri mayoritasnya itu beragama Islam, di mana mereka juga mempunyai kebebasan tidak memakai kerudung atau hijab. Tapi di sana mereka dianjurkan atau diwajibkan untuk memakai hijab, maka seluruhnya harus memakai hijab untuk kepentingan kebersamaan mereka. Tapi itu tidak akan mengurangi kebebasan mereka. Yang keempat, ada ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Nah, Rasul sendiri berargumen di mana ketidaksetaraan ini muncul karena kehidupan alamiah yang sudah menjadi masyarakat yang beradab, di mana kepemilikan mereka tuh muncul. Nah, kepemilikan pribadi mereka ini muncul menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan sosial dan ketidaksetaraan ekonomi. Nah, sebagai contoh besarnya saya akan mengambil ini. Nah, dulu kan bagaimana orang-orang tuh menghak milikkan tanah. Nah, menurut orang-orang dulu, yang mengambil hak milik tanah tersebut orang yang pergi tinggal di sana duluan. Nah, mereka akan menghak milikkan tanah tersebut menjadi hak milik mereka sendiri, di mana kayak orang-orang tuh tanahnya belum dijangkau orang-orang atau belum dimiliki seseorang. Nah, bagaimana mereka sehingga mereka menghak milikkan tanah tersebut menjadi milik mereka. Nah, disitulah terjadi ketidaksetaraan ini muncul. Nah, setelah penjelasan yang sudah saya sampaikan, yaitu menekan Rasul sendiri menjadi bagian penting dalam perkembangan ilmu sosiologi, terutama dalam perkembangan antara individu dan masyarakat. Apalagi sudah menjelaskan tentang ketidakadilan, kebebasan, dan ketidaksetaraan. Nah, sudah segitu yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.